Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani dengan NIM 21070571. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hadap dan kuda. Oke. Yang pertama, definisi hadap. Hadap adalah sebuah platform perangkat lunak open source yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi pada klaster komputer. Hadap diciptakan oleh Doug Cutting dan Mike Cavarella pada tahun 2006, dan sejak itu telah menjadi teknologi inti untuk analisis data skala besar dan big data processing. Hadap terdiri dari beberapa komponen utama seperti Hadap Distributed File System (HDFS), kemudian Yet Another Resource Negotiator atau YARN, dan MapReduce yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar dan terdistribusi pada beberapa node atau server di dalam cluster Hadap. Hadap sangat populer di kalangan perusahaan dan organisasi besar karena kemampuannya untuk memproses data dalam skala besar dan memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian ada komponen Hadap. Hadap terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk platform Big Data Processing. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam Hadap. Yang pertama, Hadap Distributed File System atau HDFS. HDFS adalah file system yang didesain untuk menyimpan data secara terdistribusi pada server cluster Hadap. HDFS adalah sistem dengan replikasi data yang aman dan dapat mentoleransi kegagalan node. Kemudian Yet Another Resource Negotiator atau YARN. YARN adalah manajer sumber daya di Hadap. YARN bertanggung jawab untuk menentukan di mana tugas diproses dalam cluster. Kemudian beberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk tugas tersebut dan memonitor proses tugas. Kemudian MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman untuk memproses data yang besar di Hadoop. Ini memungkinkan untuk memproses data secara terdistribusi melalui beberapa node di dalam cluster Hadoop. Kemudian ada Hadoop Command. Hadoop Command adalah kumpulan dari pustaka atau utilitas yang digunakan oleh seluruh komponen di Hadoop. Ini mencakup API untuk sistem file, jaringan, dan kompresi data. Kemudian ada Hadoop Ozone. Hadoop Ozone adalah proyek pengembangan baru di Hadoop yang bertujuan untuk membangun sistem penyimpanan objek terdistribusi. Kemudian Hadoop Streaming. Hadoop Streaming adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menulis aplikasi MapReduce dalam bahasa pemrograman lain, seperti Python dan Ruby. Kemudian Hadoop Hive. Hadoop Hive adalah sistem manajemen database berbasis Hadoop. Ini memungkinkan untuk pengguna untuk memproses data menggunakan SQL pada sistem berbasis Hadoop. Kemudian masih dengan komponen Hadoop, komponen selanjutnya Hadoop Peak. Hadoop Peak adalah platform untuk melakukan analisis data besar dan kompleks. Ini menyediakan bahasa script yang mudah digunakan untuk melakukan analisis data dengan MapReduce. Selanjutnya, Apache Spark. Apache Spark adalah sistem pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk kecepatan dan skalabilitas. Ini memiliki kemampuan pemroses batch dan real time, serta dapat berintegrasi dengan Hadoop. Apache Storm.
Apache Storm adalah platform pemrosesan data real-time yang dirancang untuk menjalankan analisis data dan streaming di seluruh cluster Hadoop. Selanjutnya ada penggunaan Hadoop. Beberapa penggunaan Hadoop yang umum antara lain pemrosesan data besar atau big data processing. Hadoop digunakan untuk memproses data yang sangat besar dan kompleks dalam waktu yang relatif lama. Kemudian analisis data. Hadoop dapat digunakan untuk melakukan analisis besar yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi tradisional. Contohnya adalah analisis data tag, analisis log file, dan analisis data sosial media. Kemudian pengolahan streaming data. Hadoop dapat digunakan untuk mengolah data streaming secara real-time. Dalam hal ini, Hadoop digunakan bersama dengan teknologi seperti Apache Spark dan Apache Flink. Kemudian penggunaan Hadoop selanjutnya untuk penyimpanan data. Hadoop juga dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan data terdistribusi, seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS. Kemudian machine learning. Hadoop juga dapat digunakan untuk memproses data dan menganalisis data untuk aplikasi machine learning dan beberapa teknologi machine yang sering digunakan dengan Hadoop antara lain Apache Eoth, Apache Sparrow Emulate, dan H2O. Kemudian ada keunggulan Hadoop. Beberapa keunggulan dari Hadoop antara lain seperti scalability atau kemampuan untuk berkembang. Hadoop dirancang untuk menangani data dalam jumlah yang sangat besar dan dapat dengan mudah dikembangkan untuk menangani volume data yang lebih besar. Hal ini membuat Hadoop sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan big data. Kemudian fault tolerance atau ketahanan kesalahan. Hadoop mempunyai kemampuan untuk menangani kegagalan mesin atau failure dengan cara mendistribusi data dan tugas pemrosesan pada beberapa mesin yang berbeda. Hal ini membuat Hadoop sangat handal dan dapat diandalkan dalam lingkungan yang berisiko kegagalan mesin. Kemudian, flexibility atau fleksibilitas ada memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis data struktur atau semi-struktur dan unstruktur data dan memprosesnya dengan berbagai macam algoritma pemrosesan data. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, cost efektif atau efektif biaya. Hadoop dirancang untuk berjalan pada perangkat keras atau hardware yang murah dan tersedia di pasaran. Hal ini membuat Hadoop lebih terjangkau dibandingkan dengan solusi data processing yang mungkin memerlukan perangkat keras khusus yang mahal. Selanjutnya speed atau kecepatan. Hadoop menggunakan sistem paralel processing atau pengolahan paralel yang memungkinkan data diproses dengan sangat cepat. Sistem ini membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara bersamaan di banyak node dan cluster. Kemudian nomor 6 ada data integrity atau integritas data. Hadoop menggunakan mekanisme checksum untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam cluster tidak rusak dan berubah saat disimpan dan diproses. Jika ada kesalahan dalam data, Hadoop akan menemukan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Kemudian yang nomor 7, data security atau keamanan data. Uh, Hadoop menyediakan beberapa mekanisme keamanan termasuk autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses data dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Oke, sekarang ini Hadoop masih menjadi salah satu kerangka kerja atau framework yang digunakan, yang populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengelola dan memproses data besar atau big data. Meskipun saat ini ada banyak teknologi yang lainnya yang muncul dan bersaing dengan Hadoop, tetapi Hadoop menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan dan organisasi besar karena kemampuan dan kehandalannya dalam mengelola dan memproses data jumlah besar secara terdistribusi. Hadoop juga terus mengalami perkembangan dan peningkatan fitur dari waktu ke waktu. Kemudian dengan dirilisnya versi terbaru seperti Hadoop 3.0 yang memiliki fitur-fitur baru dan peningkatan kinerja. Selain itu, ekosistem Hadoop juga terus berkembang dengan adanya banyak proyek dan alat pengolah data yang terus dikembangkan oleh komunitas open source. Namun saat ini persaingan dari teknologi lain yang lebih baru dan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan penggunaan seperti Apache Spark, Apache Flink, dan teknologi lainnya. Oleh karena itu, para pengguna Hadoop terus harus mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan strategi penggunaannya dengan teknologi terbaru itu yang tersedia. Selanjutnya ada CUDA. CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memungkinkan pemrosesan paralel pada kartu grafis dan GPU atau Graphics Processing Unit. CUDA memungkinkan pengembang untuk menggunakan GPU untuk mempercepat aplikasi komputasi intensif seperti pengolahan gambar, pemrosesan sinyal digital, analisis data, dan pemodelan simulasi. Dengan menggunakan CUDA, pengembang dapat memanfaatkan ribuan unit pemrosesan pada GPU dan mempercepat aplikasi secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan CPU Central Processor Unit yang hanya memiliki beberapa inti pemrosesan. Selanjutnya, software pemrograman CUDA. Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak CUDA yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi GPU NVIDIA. Yang pertama, CUDA Toolkit. Ini adalah perangkat lunak inti yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada GPU NVIDIA. Toolkit ini menyediakan compiler, debugger, dan library. Kemudian CUDNN, CUDA Deep Neural Network Library, adalah library yang dioptimalkan untuk pengembangan aplikasi dengan deep learning pada GPU. CUDNN menyediakan fungsi untuk konfusi, normalisasi, pooling, aktivasi, dan fungsi lain yang umum digunakan pada jaringan saraf. Kemudian CUBAS, CUDA Basic Linear Algebra Subprogram Library, adalah library yang menyediakan fungsi untuk operasi matrik dan vektor pada GPU. Kemudian, Nsight System. Nsight System adalah perangkat lunak profiling dan tracing yang membantu pengembang untuk menganalisis kinerja aplikasi CUDA dan mengoptimalkan aplikasi. Kemudian CUDA Memchecks. Ini adalah perangkat
perangkat lunak, profiling, dan tracing yang membantu pengembang untuk menganalisis kinerja aplikasi kuda dan mengoptimalkan aplikasi. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kuda men-check ini adalah perangkat lunak debugging yang memungkinkan pengembang untuk memeriksa kesalahan dan dalam alokasi memori dan transfer data antara host dan device. Kemudian kuda Z. Ini adalah perangkat lunak utilitas yang memberikan informasi tentang perangkat keras GPU, konfigurasi, dan penggunaan sumber daya. Kemudian ada Tensor RT, adalah perangkat lunak yang dioptimalkan untuk pengembangan aplikasi deep learning pada GPU. Tensor RT menggunakan teknologi perangkat keras yang dioptimalkan untuk mempercepat inference pada jaringan saraf. Kemudian ada CUDA Fortran. CUDA Fortran adalah ekstensi Fortran yang memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi pada GPU NVIDIA. Kemudian CUDA Visual Profiler, ini adalah perangkat lunak profiling yang membantu pengembang untuk menganalisis kinerja aplikasi kuda dan mengoptimalkan aplikasi. Selanjutnya, CUDA SDK ini adalah koleksi sampel code dan aplikasi kuda yang membantu pengembang mempelajari dan mengembangkan aplikasi pada GPU NVIDIA. Kemudian perangkat lunak kuda ini dapat membantu mengembangkan dalam aplikasi yang dioptimalkan untuk GPU NVIDIA dan memaksimalkan penggunaan sumber daya pada GPU. Kemudian ada Hadoop dan CUDA. Hadoop dan CUDA adalah dua teknologi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dalam bidang komputasi. Berikut ini adalah perbedaan utama antara keduanya. Dalam tujuan, Hadoop di segi tujuan, Hadoop dirancang untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi pada klaster server. Sedangkan CUDA dirancang untuk mempercepat kinerja pemrosesan pada tugas komputasi paralel, terutama di bidang grafis dan pemodelan numerik. Kemudian di segi arsitektur, Hadoop menggunakan arsitektur terdistribusi yang terdiri dari sejumlah besar komputer atau node yang bekerja sama untuk memproses data. Sedangkan CUDA menggunakan arsitektur paralel pada GPU yang memungkinkan pemrosesan data lebih cepat. Selanjutnya, di segi bahasa pemrograman, Hadoop menggunakan bahasa pemrograman Java, sementara CUDA menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, untuk di segi tipe data, Hadoop dapat memproses berbagai jenis data, termasuk data semi-struktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur. Sedangkan CUDA dirancang khusus untuk pemrosesan data numerik dan paralel pada GPU. Di segi ketersediaan sumber daya, Hadoop memerlukan sejumlah besar server untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan CUDA hanya memerlukan satu atau lebih beberapa GPU pada sistem. Dengan demikian, meskipun Hadoop dan CUDA berbeda dalam banyak hal, keduanya tetap menjadi teknologi yang sangat berguna untuk keperluan komputasi terdistribusi dan pemrosesan paralel. Selanjutnya, meskipun Hadoop dan CUDA dirancang untuk tujuan yang berbeda, ada beberapa persamaan antara keduanya. Berikut adalah beberapa persamaan antara Hadoop dan CUDA. Di segi pemrosesan data terdistribusi, Hadoop dan CUDA sama-sama mendukung pemrosesan data terdistribusi. Hadoop digunakan untuk memproses data secara terdistribusi pada cluster server. Sedangkan CUDA digunakan untuk memproses data secara paralel pada GPU. Di segi pengolahan data besar, Hadoop dan CUDA sama-sama dapat mengolah data besar. Hadoop dapat memproses data dalam skala petabyte, sedangkan CUDA dapat mempercepat pemrosesan data numerik dan paralel pada skala besar.
Kemudian di segi efisiensi pemrosesan, Hadoop dan CUDA sama-sama dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Hadoop dapat memanfaatkan paralelisme pada level cluster, sedangkan CUDA memanfaatkan paralelisme pada level GPU. Kemudian di segi pemrograman, Hadoop dan CUDA sama-sama memerlukan pemrograman khusus untuk melakukan tugas yang diinginkan. Hadoop menggunakan bahasa pemrograman Java, sedangkan CUDA menggunakan bahasa C++. Kemudian di segi open source-nya, baik Hadoop maupun CUDA adalah perangkat lunak open source yang artinya dapat diakses dan digunakan bebas oleh siapa saja. Meskipun terdapat beberapa kesamaan Hadoop dan CUDA, perbedaan utama antara keduanya adalah tujuan dan arsitektur yang berbeda. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.